Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Armada RI edisi minggu pertama di bulan April tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Sultan Iskandar Muda 367. KRI Sultan Iskandar Muda 367 berkedudukan di Koarmada 2 Surabaya di bawah kendali Operasi Panglima Koarmada 2 yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Sultan Iskandar Muda 367 di bawah pembinaan Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 2. KRI Sultan Iskandar Muda 367 merupakan kapal korvet kelas Sigma yang dibuat oleh Schiphol Naval Shipbuilding Belanda yang memiliki kemampuan peperangan anti kapal permukaan, anti kapal selam, anti pesawat udara. Kapal ini dilengkapi persenjataan torpedo, peluru kendali atau rudal, dan meriam. KRI Sultan Iskandar Muda 367 bertugas melaksanakan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Serda Salsa kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu pertama bulan April tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Satgas Trisila 2024 Koarmada RI latihan raid amfibi. Prajurit Marinir TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satuan Tugas Trisila 2024 dalam rangka meningkatkan profesional sebagai pasukan pendarat menggunakan perahu karet melaksanakan latihan raid amfibi di wilayah Dabo Singkep. Sebelum melaksanakan latihan raid amfibi yang keluar dari KRI Teluk Celukan Bawang 532 didahului dengan latihan penembakan malam Aerofight oleh KRI yang tergabung dalam Satgas Trisila 2024, yaitu KRI Teluk Celukan Bawang 532 yang dikomandani Letkol Laut Pelaut Muhammad Lukman, KRI Karabit 627 dikomandani Letkol Laut Pelaut Putu Agus, dan KRI Parang 647 yang dikomandani Mayor Laut Pelaut Soni Sartanto dan bantuan tembakan kapal BTK pagi hari. Pangkoarmada RI terima laporan kenaikan pangkat Pamenko Armada RI. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP menerima laporan kenaikan pangkat perwira menengah Koarmada RI bertempat di Lounge Macan Kumbang, Markas Komando Koarmada RI, Jalan Gunung Sahari Raya 67, Jakarta Pusat. Pamen Koarmada RI yang naik pangkat pada periode 1 April 2024 sebanyak 6 personil, yaitu 4 orang berdinas di Jakarta dan 2 orang berdinas di Surabaya, dengan perincian 3 orang naik pangkat menjadi kolonel, 2 orang naik pangkat ke letkol, serta 1 orang naik menjadi mayor. Koarmada RI peringati Nuzulul Quran 1445 Hijriah. Komando Armada Republik Indonesia menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran 1445 Hijriah yang dihadiri seluruh pejabat utama, Kasatker, prajurit, dan PNS Koarmada RI, serta pengurus gabungan Jalasena Sri Koarmada RI bertempat di Masjid Al-Muttaqin Mako Koarmada RI, Jakarta. Kegiatan peringatan Nuzulul Quran di Koarmada RI diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP, kemudian dilanjutkan dengan acara pokok yaitu ceramah yang disampaikan Kolonel Laut KH Harun Ar-Rasyid SAG MA MTR Hanla yang sehari-hari menjabat Sekdis Bintal. Peringatan Nuzulul Quran tahun ini mengangkat tema tingkatkan ketakwaan, pererat silaturahmi, perkuat persatuan dan kesatuan. Pangkoarmada RI ikuti sarasehan Kopaska. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP mengikuti sarasehan Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut yang pelaksanaannya dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla bertempat di Gedung Wisma Elang Laut, Jalan Pangeran Diponorogo nomor 48 Menteng, Jakarta Pusat. Sarasehan dalam rangka hari ulang tahun ke-62 Kopaska tahun 2024 ini mengusung tema Kopaska sebagai prajurit peperangan laut khusus siap mendukung tugas TNI AL menuju Indonesia maju. Pada sarasehan ini menghadirkan 3 narasumber, yaitu Asrena Kasal Laksamana Muda TNI Ahmad Wibisono SECHRMP, Asobs Kasal Laksamana Muda TNI Yayan Sofian STMSI CHRMP MTR Opsla, dan Wakil Komandan Pusat Kopaska Kolonel Laut Henrikus Prihantoko MTR Opsla.
Panglima DRI ucapkan selamat kepada prajurit dan PNS Korma DRI yang naik pangkat. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP gembira dan bangga kepada anak buahnya yang naik pangkat periode 1 April 2024 saat memberikan upacara selamat atas kenaikan pangkat bertempat di lapangan Arafuru Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Personel Koarmada RI yang naik pangkat periode April ini sebanyak 31 orang, terdiri dari 6 orang perwira menengah, 1 orang perwira pertama, 12 orang bintara, 8 orang tamtama, dan 4 orang PNS TNI AL. Panglima DRI hadiri pembukaan Bazar Hari Raya Idul Fitri tahun 2024. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP beserta Ketua PG Jalasenastri Armada RI Nyonya Kiki Denny Hendrata menghadiri Bazar Murah TNI dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 yang digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Bazar murah yang pesertanya dari Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan masyarakat setempat ini dibuka oleh Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan. Tujuan diselenggarakan Bazar Murah ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit dan PNS TNI serta masyarakat sekitar, mengingat barang-barang yang dijual dengan harga yang cukup murah. Pembukaan Bazar Murah dihadiri para pejabat utama Mabes TNI, Wakasat Letnan Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakasal Laksamana Madya TNI Erwin S. Alde Dharma SEMM MSC, dan Wakasal Marsikal Madya TNI Andiewan Martono Putra SIP MTR Han. Panglima DRI buka bersama masyarakat pesisir dan ojek online. TNI Angkatan Laut dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi antar elemen masyarakat mengajak 500 masyarakat pesisir dan 500 pengemudi ojek online laksanakan buka puasa bersama tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi di Masjid Ar-Rahman Pasar 1 Marunda, Jakarta Utara. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla menyampaikan amanat Kasal yang berisi antara lain tentang semangat hikmah Ramadan, mengajak seluruh elemen bangsa untuk semangat berlomba dalam memperbanyak amal ibadah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Panglima DRI pimpin penyerahan paket lebaran dan Vikon kepada Kasal. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024, prajurit dan PNS Koarmada RI beserta prajurit dan PNS TNI AL di seluruh Indonesia menerima bantuan bingkisan paket sembako dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM yang pelaksanaannya berlangsung secara serentak dan terpusat Gedung Olahraga Mabesal. Pada kesempatan ini, seluruh jajaran TNI AL di Indonesia dari Komando Utama TNI AL, Pangkalan Utama TNI AL, dan Pangkalan TNI AL mengikuti kegiatan ini secara vikon, termasuk yang berada di Koarmada RI. Pada kesempatan tersebut, Pangko Armada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP menyerahkan secara simbolis paket sembako lebaran kepada perwakilan prajurit perwira, bintara, tamtama, dan PNS Koarmada RI di Obeshaf, Markas Komando Koarmada RI Jakarta. Selain itu juga diikuti penyerahan oleh Kas Koarmada RI Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwo Kuncoro STMLP MTR Han, para pejabat utama dan pimpinan BRI Jakarta. Koarmada RI siapkan bus dukung mudik gratis Lebaran tahun 2024. Prajurit dan pegawai negeri sipil PNS Komando Armada Republik Indonesia Koarmada RI beserta keluarganya melaksanakan mudik gratis menggunakan bus yang disediakan TNI AL bekerja sama dengan mitra bank pemerintah. Mudik gratis dalam rangka Lebaran 2024 diberangkatkan dari Mako Koarmada RI, Jalan Gunung Sahari nomor 67, Jakarta Pusat, Jumat 5 April. Keberangkatan bus sebanyak 10 unit dilepas oleh Kas Koarmada RI Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwo Kuncoro STMAP MTR Han mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Pako Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP yang didampingi para pejabat utama dan Kasat Karko Armada RI dan pimpinan Bank BRI Jakarta. Selain itu, turut melepas keberangkatan bus para prajurit dan PNS Armada RI yang tidak mengikuti mudik bersama. Panglima DRI dampingi Kasal pada pelepasan mudik gratis dengan kapal perang.
Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Pangko Armada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP, mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM melepas ribuan pemudik sepeda motor yang menggunakan KRI Banda Aceh 593 dari Mako Kolin Lambil, Jakarta Utara, Jumat 5 April. TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung himbauan pemerintah agar kegiatan mudik lebaran tahun 2024 dapat berjalan lancar dan aman, serta dapat mengurangi kepadatan pada saat puncak arus mudik, menyediakan mudik gratis melalui jalur laut dan jalur darat. Jalur laut menggunakan satu kapal perang yaitu KRI Banda Aceh 593, sementara jalur darat menggunakan ratusan bus. Pemberangkatan mudik bersama melalui jalur laut dan darat ini dilaksanakan secara serentak dari Kolin Lambil, Jakarta Utara dan diikuti oleh seluruh Kotama, Satker, wilayah Jakarta. Pangko Armada RI hadiri sertijab Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP beserta Ketua Gabungan Jalasena Tri Armada RI Nyonya Kiki Denny Hendrata menghadiri upacara serah terima jabatan sertijab Kepala Staf Angkatan Udara Kasau yang diserah terimakan dari Marsikal TNI Fajar Prasetyo SEMPP CSFA kepada Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono SEMM yang pelaksanaan dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bertempat di Lanut Halim Perdana Kusuma Jumat 5 April. Hadir pada acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam RI Hadi Cahyanto SIP, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra MAMSC, Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Marulin Simanjuntak MSC. Ya, netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jalan Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jala Seva Jaya Mahi.